welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Sambil kita melihat kondisi perkembangan dari loah milik Pak Tahar, dan kita kembali lagi di tempatnya Pak Tahar, dan pada momen ini kita akan kolaborasikan dua trainer lokal kita di Lombok Timur. Itu siapa saja mereka nanti kita bakal ulas di sini, dan sekaligus teman-teman nanti bakal diskusi terkait belajar bonsai ya terkait masalah ada banyak bahan ya sebenarnya, tapi kita nanti bakal fokus di bahan serut yang mungkin ini adalah bonsai primadona kita di Lombok, dan seperti apa teknik perburuan, kemudian menentukan bahan yang pas bakal dijadikan bonsai, nanti bakal kita ulas bersama dua trainer lokal kita. Oke, buat kalian yang baru mampir di Bonsai Kaki Rinjani, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Dan kita bakal memberikan banyak informasi menarik terkait bonsai di Pulau Lombok ya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi menarik terkait bonsai di Bonsai Kaki Rinjani. Oke teman-teman, kita bakal ke gazebo-nya Pak Tahar ya. Di sana sudah disiapkan tempat yang lumayan nyaman untuk kita berdiskusi. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita sedang bersama dua trainer lokal kita di Lombok Timur, dan dihadapkan dengan bahan serut yang sangat sederhana, dan tapi di sini materi kita adalah bagaimana menentukan gerak dasar ya atau tampak depan dari satu bahan bonsai serut yang sangat sederhana ini. Dan ini kedua trainer ini akan berkolaborasi dalam memberikan ide-ide cemerlang mereka terkait teknik ya. Seperti apa, ikuti terus. Dan perkenalkan, di sebelah kanan ada Pak Tahar. Nah, ini Pak Tahar yang sedang memegang kawat. Dan kemudian di sebelah kiri ada Pak Ketus ya, atau Pak Haryadi ya, Ustadz Haryadi yang sekarang juga kembali tampil di kancah perbonsaian Lombok Timur teman-teman. Semoga beliau tetap istiqomah dalam menjalankan hobi ya. Oke, sebelumnya saya nanya-nanya sedikit, ini Pak Tahar sendiri ya sebagai pemilik galeri ya. Nah, ini sudah menjalani hobi bonsai ini sudah berapa lama Pak Tahar? Sebenarnya kalau mulainya berbonsai itu semenjak saat kelas 1 SMP. Itu sekitar tahun berapa itu tahun Pak? 90. Tahun 90 ya. Cuman dari bonsai bunga bukan bonsai, bunga-bunga. Oh, dari pecinta bunga ya. Terus Pak Ketus sendiri sejak kapan Pak Ketus berbonsai? Kalau saya berbonsai ya mungkin teman-teman sudah tahu dari 2005 kalau saya. 2005. Awalnya dulu
ceritanya gimana untuk Awalnya bisa dulu kan main dari bunga ya, bougainville lah dulu. Lama ada temen dari KLU, grup KLU yang senior itu yang ajak kita untuk berbonsai. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih tetap memegang bonsai dan tetap selalu hobi sama bonsai. Nah, katanya ada isu Pak Tus kemarin sudah tidak lagi berbonsai tapi sudah mulai tanam tomat, ini apa benar itu Pak Tus? Ya itu isu mungkin itu cuma jadi dari teman-teman itu karena sudah lama tidak muncul di teman-teman silaturahmi. Sebenarnya gini tuh teman-teman baik kok. Kan teman-teman kepingin Baltus eksis Kembali ya? kembali. Nah, ini jangan sampai dilupa ya. Ah, ah. Tapi saya juga pernah cek di tempatnya Pak Ketus, ternyata banyak bahan yang sudah mulai di ground di halaman samping rumah. Itu apa benar itu Pak Ketus? Bagaimana? Ya untuk sekarang kan biar lebih maksimal untuk berbonsai, tidak kayak dulu itu berburu, tanam, hidup, dijual, kawat 1 kali 2 kali, dijual kayak gitu. Terus lama-kelamaan kan kita tidak ada punya bonsai lagi. Tidak punya koleksi ya? Punya koleksi, akhirnya saya berpikir lama-lama saya tidak punya bonsai kayak gini. Akhirnya saya untuk ground biar untuk mendapatkan hasil maksimal gitu. Nah, tanggapan Pak Tahar tersendiri terkait Pak Tus gimana ini loyalitas terhadap bonsainya sekarang? Mudah-mudahan karena sangat kita harapkan ini. Dia di samping dia udah kreatif, terus ada skill di bonsai. Sayang kalau tidak diteruskan. Iya. Terutama teman-teman di Lendang Nangka. Soalnya ikonnya Lendang Nangka ini. Pak Tus ya? Iya. Kebetulan sekarang kan juga sudah mulai rame perbonsaian Lombok Timur, terutama banyak pembonsai baru yang pengen kenal ya atau pengen lebih dalam mendalami terkait bonsai. Mungkin dasar-dasar mungkin sekarang kita bakal ulas di sini sama Pak Tahar dan Pak Tus. Nah, ini kita melihat bahan serut atau biasa bahasa lokalnya itu pre atau oles ya. Nah, ini bagaimana menentukan gerak dasar dari bahan yang sederhana ini Pak Tus? Oke, kalau kita mau lihat atau melihat atau gerak dasar dari bonsai atau pohon serut yang sekarang lagi kita pegang ini, bahannya sangat-sangat sederhana sekali, lurus dan sekarang kita mau lihat dulu perakaran, mulai dari perakaran. Kalau mau lihat dari mana itu gerak dasar itu kita lihat dari bawah dulu, dari perakaran. Makanya kita bongkar dulu serutnya biar bisa kita tentukan mana depan atau gerak dasar dari suatu pohon. Kalau menurut Pak Tahar sendiri gimana? Menurut Pak Tahar untuk menentukan gerak dasar itu? Ya, sama. Diumpamakan seperti rumah. Dari pondasinya dulu. Kita lihat gerak mau gimana bentuk daripada bangunannya, nanti kita harus nilai dulu dari dasarnya. Ya. Ini tanggapan mereka berdua sama ya, karena memang dasar dari berbonsai itu adalah seperti. Karena kita melihat juga Pak Tus, Pak Tahar, banyak teman-teman pembonsai baru yang kadang-kadang dalam berburu mungkin bisa menseleksi dulu ya mana yang kira-kira bahan yang layak. Nah, ini tanggapannya gimana Pak? Kalau untuk teman-teman saya sarankan untuk memilih bahan yang jangan kalau udah didongkel itu sampai udah didongkel sudah dibuang. Makanya kalau saran saya itu sama teman-teman pemburu atau yang tuh dipilih-pilih lah untuk bahan itu yang biar enggak dibuang-buang kalau udah didongkel gitu. Jangan asal-asalan. Sebetulnya semua bahan bagus. Cuman untuk penentuan masa depan pohon itu masing-masing. Nah, itu yang harus lebih jeli lagi Pak Tahar ya. Iya. Sebelum dongkel baca dulu masa depan pohon. Mau gaya gimana? Kasihan juga pohon kan. Iya. Udah didongkel dibuang. Nah,
Nah ini Pak Tahar yang masih eksis berburu. Pak Tahar, hasil survei Pak Tahar sendiri terkait bahan serut sendiri bagaimana yang di Lombok ini sendiri, perkembangan sampai sekarang yang di alam? Kalau sekarang ya sudah sangat-sangat minim di Lombok. Di Lombok ya. Kasusnya kayak tadi tuh, kasihan bahan udah didongkel dibuang. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, alangkah bagusnya dibaca dulu, diseleksi dulu, ditentukan masa depan pohon yang gimana bentuknya sebelum diambil. Jemput pakai digastar itu. Kalau pengalaman dulu Pak Tus berburu yang dulu gimana dalam mendapatkan bahan itu apa? Kalau dulu bahan masih berhamburan, masih di mana-mana, soalnya pembonsainya masih kurang. Mungkin satu desa kalau ada dia satu, masih kita pilih-pilih kalau bahan. Kita pilih-pilih mana yang bagus baru kita ambil. Dan juga cara kita berbonsai itu tidak terlalu juga di sana. Waktu dulu itu tidak terlalu berambisi, soalnya tidak ada saingan. Kayak sekarang itu udah pembonsai itu udah kayak jamur, sudah itu tumbuh di mana-mana itu. Makanya kemarin saya sempat disinggung sama teman-teman, Pak Tus itu udah berhenti berbonsai, dia berhenti tanam bonsai, dia tanam tomat katanya. Tapi karena sudah langka bonsai ya, akhirnya tanam tomat gitu. Itu mungkin cuma sentilan bagi saya itu sama teman-teman, malah udah lama menghilang di dunia perbonsaian itu. Oke, kita kembali ke bahan yang digarap. Itu media yang digunakan apa itu Pak Tahar? Sekam, pasir, sama humus. Humus ya. Humusnya sendiri dari humus apa itu Pak Tahar? Kalau soal humus bebas, tergantung selera. Kalau mau humus pupuk kandang, humus daun, ya bisa. Kemudian itu yang ada kayak butiran itu apa Pak Tahar? Ini dekastar. Oh, dekastar ya. Sangat umum sekali digunakan ya kalau dekastar. Dekastar. Itu Pak Tus dalam penanaman apa dari pot sendiri, apa kita tetap akan menggunakan pot itu? Kalau menurut saya itu pakai pot segi 4 ini biar kalau ini kan untuk Sementara ini belum ada pot untuk gantinya, makanya kita pakai pot yang ini sudah yang lama. Untuk akar sendiri sudah tadi ditentukan mana untuk tanggapan, mungkin bisa ada tanggapan dari Pak Tus. Ini akar ada yang agak ke atas ini, makanya kita buang, soalnya ada akar yang lebih dominan di bawah, agak lebih besar. Ini bisa dilihat pemirsa, ini di bawah ini 1, 2, 3 agak besar, sudah cukup untuk menopang pohon yang ukurannya sebesar kaki jempol, lebih besar dikit. Makanya kita buang yang ini akar yang agak ke atas, ini nggak perlu sudah ini. Jadi yang atas itu dipotong ya? Dipotong aja, dipotong biar udah akarnya udah di bawah ini udah cukup. Biar lebih kelihatan anunya. Biar kelihatan Bonggol pohon. Kalau dari umur sendiri, dari setelah dongkel ini sudah berapa? Ada 1 tahun Pak Tahar? Iya, sekitar 1,5 tahun. 1 tahun. Ya. Kemudian perlakuannya dulu apakah ada penyungkupan atau bagaimana? Tetap untuk ya? proses penghidupan. Dari hidup dulu harus sungkup. Sungkup ya? Ya. Kemudian media tanamnya pada saat habis berburu itu apa saja Pak Tahar? Media yang paling paling bagus untuk menyuburkan ya pasir doang sebenarnya. Pasir ya? Pasir Karena kali? Bakterinya 0,sekian% untuk mencegah busuk pada pohon. Karena kita lihat teman-teman juga ada yang mengeluh susah sukses dalam menghidupkan serut ya. Nah, tapi itu kendalanya apa aja kita untuk kegagalan itu Pak Tahar? Kendalanya media aja sebenarnya. Di media sama sungkup. Sungkup ya? Serut kalau udah medianya benar, sungkupannya benar, enggak sampai 2,5 bulan hidupnya. Hidup ya? Langkah pertama dalam berbonsai kan menghidupkan. Itu kira-kira masuk ke gampang-gampang susah ya. Iya. Kalau serut ya, dibandingkan dengan bahan yang simbur dan yang lainnya. Ya paling sulit serut memang. Serut gitu ya? sama asam. Asam ya.
Oke, Pak Tus mungkin bisa dijelaskan untuk gerak tampak depannya untuk bahan. Kalau sekarang ini saya pilih untuk tampak depannya ya ini karena ukurannya ada akar di yang di depan Yang mau ditonjolkan. ditonjolkan sudah ada, bisa lihat kamera di buat ini kita bongkar tadi dan yang untuk menyambung ini ya ujung apa topnya ini udah dapat dari sini agak ini yang kita dapatkan dari asnya di sini untuk akar yang di bawah ini udah pas udah ini makanya kita pilih yang tampak depannya dari sini ya sini dari sini itu akar mungkin kurang dari sini makanya kita pilih yang sebelah sini pas menurut saya ya. Itu menurut Pak Tahar sendiri gimana untuk tampak depan? Bagi teman-teman, terutama teman-teman pemula, mau yang terserah teman-teman untuk memilih yang mau diekspos, terutama gerak yang paling unik atau gerak yang paling dominan dari bawahnya sampai topnya. Artinya kita lihat keindahan pohon dari mana kita mau memandang titik indahnya. Untuk gaya sendiri ini masuk gaya apa yang digunakan Pak Tahar dan Pak Tus? Kalau ini kalau bisa dipakai untuk gaya cokan bisa juga gaya formal apa itu namanya gaya bunjin juga bisa masuk dari sini tergantung keinginan kita untuk apa untuk bikin gaya itu Masa depan pohon mana ya. yang lebih dari pohon. Kalau ini kalau menurut saya itu lebih baik kita bikin cokan aja. Cokan ya. Cokan aja karena batangnya lurus ada cabang kiri kanan kiri kanan Oh iya. itu ya. Berarti itu kriteria dari bahan tuh. Iya. Nah ini sudah mulai mau di ada ini mau di ini ya di Pemilihan untuk pemilihan seleksi untuk seleksi. Selama ini sudah keluar berapa Pak Tahar bonsainya? Di bulan ini saja. Bulan ini aja sekitar kalau nggak salah kurang Lebih 100 lebih bonsai ya? Waduh banyak sekali. dari bahan baru dongkel sampai bahan yang sudah hidup. Itu rata-rata peminatnya dari mana Pak Tahar? Banyak dari Bali juga ada. Dari Bali ada Dari ya? Bali ya. Kalau yang lokal seni di sini juga banyak sekali ya. Banyak kalau lokal. Nah, Terutama sekarang peminat bonsai semakin banyak. jadi teman-teman ini adalah pengawatan awal. Jadi bukan serta-merta nanti begitu dikawat pertama ini kita sudah langsung vonis bahwa bahan ini jadi. Ini baru gerak dasar ya. Iya. Jadi jangan gagal paham begitu lihat pengawatan gerak dasar itu langsung divonis ini belum tidak kurang baik dan kesannya itu masih tidak sempurna hasil pengawatan tidak karena ini adalah masih penentuan gerak dasar dari ini masih batang ya untuk bahan batang ya. Iya, batang. Karena ini prosesnya masih panjang sekali ya. Nah, itu yang disarankan kepada teman-teman. Pohon itu tidak serta-merta jadi. Proses, butuh proses. Karena kita berbicara ilmu hayat pohon ini, kehidupan. Dia tidak pernah jadi bonsai ini. Terus akan berkembang. Tugas kita merawat, menjaga kelanggengan daripada hidup pohon. Jadi ini proses masih lama sekali ya. Lama ya. Kita masih atur dulu gerak dasarnya kemana dari batang. Nah ini harapannya nanti paling tidak
dari gerak dasar ini adalah bisa mengarahkan masa depan dari batang yang akan dibuat. Kita masih belum berbicara masalah ranting dan anak ranting atau cucu ranting. Ini masih kita berbicara terkait masalah gerak dasar dari pohon. Ini udah hasilnya yang kita dapatkan ini untuk hari ini, karena ini cuma untuk gerak dasar aja untuk sementara waktu. Mungkin nanti kita tunggu, mungkin ada cabang-cabang yang tumbuh untuk pelengkapnya nanti. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan bersama. Sekian dari saya, Ketus Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi teman-teman pembonsai, semoga bonsai jalan terus, semangat. Jadi teman-teman, itu keseruan mereka ya, ketika mereka berkolaborasi menyatukan ide mereka di demo sederhana ini. Tapi kita bangga pada mereka yang berdua yang masih eksis sampai hari ini. Mereka adalah pembonsai senior yang kita harus banyak menggali ilmu ke mereka. Oke teman-teman, itu saja. Yang lebih lengkapnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani. Salam satu hobi, salam bonsai kaki Rinjani.